Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai percintaan zodiak Cancer, couple dan singles di bulan Mei tahun 2021. Apa kabar Cancer? Semoga kamu dalam keadaan baik, bahagia dan sehat selalu ya. Di sini saya akan shuffle untuk yang couple terlebih dahulu ya Cancer. Percintaan zodiak Cancer couple di bulan Mei tahun 2021. Percintaan zodiak Cancer couple di bulan Mei tahun 2021. Percintaan zodiak Cancer couple di bulan Mei tahun 2021. Oke. Kemudian saya akan masih shuffle untuk yang couple ya. Percintaan zodiak Cancer di bulan Mei couple tahun 2021. Percintaan zodiak Cancer couple di bulan Mei tahun 2021. Kebanyakan. Butuh satu kartu lagi ya. Cancer couple. Oke. Saya akan ambil yang terjatuh ya. Oke, Cancer. Kemudian saya akan shuffle untuk yang singles. Percintaan zodiak Cancer singles di bulan Mei tahun 2021. Percintaan zodiak Cancer singles di bulan Mei tahun 2021. Oke, Cancer. Oke, Cancer. Kemudian saya di sini sudah shuffle ya kartunya. Untuk pada bagian atas di sini untuk yang couple dan yang bawah di sini untuk yang singles. Saya akan buka dulu untuk yang couple, tetapi sebelum itu saya akan shuffle dulu dan ambil satu kartu dari Angels Romance ya untuk yang couple. Percintaan zodiak Cancer couple di bulan Mei tahun 2021. Percintaan zodiak Cancer di bulan Mei tahun 2021 couple. Percintaan zodiak Cancer couple di bulan Mei tahun 2021. Oke. Di sini ada very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Oke, Cancer, kita buka dulu ya untuk yang couple. Di sini ada kartu Knight of Cups. Oke. Kemudian ada kartu Five of Classes atau Five of Cups. Dan ada kartu Seven of Cups ya. Wow. Cancer, mungkin kamu berdealing dengan water sign, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Namun tidak selalu berpatokan kepada zodiak. Bisa saja zodiak itu hanyalah suatu energi. Ini bisa kamu, ini bisa pasangan kamu, atau ini pasangan kamu dan ini kamu. Jadi vice versa ya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Percintaan zodiak Cancer di bulan Mei tahun 2021 untuk yang couple. Di sini ada kartu Five of Cups ya. Dimana untuk orang yang di sini merasa kehilangan ya, merasa kesepian, merasa kehilangan, merasa kecewa di dalam suatu hubungan ini ya. Untuk orang yang di sini merasa sedih, kecewa ya, ada sesuatu hal yang dia rasa dia hilang di situ gitu ya. Entah dia merasa hilang kehilangan cinta dari pasangannya, atau kehilangan perhatian dari pasangannya, atau kehilangan
rasa kasih sayang dari pasangannya di sini. Orang yang di sini merasakan kehilangan sesuatu hal, walaupun mungkin hubungan ini masih berlanjut sampai sekarang, namun ada rasa yang kosong di sini, ada rasa kehilangan yang terjadi yang orang ini rasakan gitu ya. Dan untuk orang yang di sini ada Seven of Calces atau Seven of Cups, di mana sepertinya orang yang di sini mungkin fokusnya itu tidak terlalu kepada pasangannya, namun orang yang di sini fokusnya itu malah justru kepada impian-impiannya, harapan-harapannya, dan keinginan-keinginannya. Makanya dari itu kenapa orang yang di sini merasakan kehilangan, karena orang yang di sini sedang sibuk gitu ya, sibuk meraih impian, ambisinya, ya, harapan dan cita-citanya di sini. Dan di sini ada kartu Knight of Cups ya, dimana orang yang ini kan kartu Knight of Cups arahnya ke sana ya, kudanya dan si orangnya juga gitu arahnya ke sana. Jadi dari sini ke sini gitu ya. Nah, di sini sepertinya orang yang di sini ya, orang yang merasa kehilangan, orang yang merasa kecewa ini ingin sekali menawarkan cintanya kembali atau menawarkan rasanya gitu, agar bisa kembali saling berbagi atau saling memberikan perhatian, saling memberikan cinta gitu ya. Orang yang di sini mencoba memberikan perhatian cintanya, cinta kasihnya kepada orang yang di sini ya, walaupun mungkin orang yang di sini tidak terlalu memperhatikan itu gitu ya. Dan di sini juga ya, orang yang di sini ingin sekali memperbaiki situasi hubungan ini ya, ingin adanya suatu perbaikan gitu ya dalam situasi asmara ini ya. Karena orang yang di sini merasa kehilangan ketika situasi ini terus berlanjut gitu ya di sini, walaupun hubungan masih tetap berjalan ya. Dan di sini ada kartu very soon, clearly decide what you want to so that it comes to you now gitu ya. Jadi di sini kamu disarankan ya, kalian berdua disarankan untuk secepatnya gitu ya, secepatnya untuk mengkomunikasikan, secepatnya untuk menyatakan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ya rasakan gitu di situasi ini gitu di sini ya. Tentukan dengan jelas apa yang kamu inginkan sehingga ini datang kepadamu secepatnya gitu. Jadi tentukan dengan jelas apa yang hubungan ini inginkan, apa yang hubungan ini ingin tuju gitu ya di sini, agar kedua belah pihak ini merasa nyaman gitu ya. Dan di sini juga untuk orang yang di sini sebaiknya juga menentukan dengan jelas ya apa yang orang ini inginkan gitu. Apa sih yang dia harapkan dari ambisi-ambisinya, dari harapan-harapannya tersebut. Beritahu pasangannya, komunikasikan kepada pasangan apa yang orang ini inginkan kepada orang yang di sini dan kepada dirinya sendiri itu apa aja gitu, agar pasangannya tidak merasakan kehilangan gitu, agar kalian berdua ini satu tujuan, satu frekuensi ya, satu harapan, satu cita-cita. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa kehilangan, tidak ada yang merasa tidak dipercaya gitu ya untuk menampung pendapat pasangannya gitu. Jadi lebih baik kalian secepatnya untuk mengungkapkan gitu apa yang kalian inginkan dari masing-masing pihak ya. Jadi untuk orang yang di sini apa sih yang dia tuju gitu, tentang harapannya, tentang ambisinya gitu ya di sini. Apa aja gitu ya untuk dirinya maupun untuk hubungan ini gitu. Dan untuk orang yang di sini juga sebaiknya juga mengingatkan atau memberitahu pasangannya apa yang diinginkan, sampai ada perasaan kehilangan, sampai ada perasaan kesepian atau kurang diperhatikan itu apa gitu, apa sebetulnya yang diharapkan gitu, apakah mengharapkan suatu perhatian atau komunikasi dan sebagainya gitu. Jadi komunikasikan dengan baik secepatnya ya tentang apa yang sebenarnya kalian inginkan, kalian berdua inginkan. Atau misalnya kalau tidak ada komunikasi ya atau enggan, jadi untuk yang mendengarkan cobalah untuk memulai suatu komunikasi ya, untuk adanya suatu perbaikan, karena kan sebetulnya di sini kalian inginkan suatu perbaikan dalam hubungan ini gitu. Jadi komunikasikan, maju duluan gitu ya di sini. Aku rasa untuk orang yang di sini sih arahnya untuk lebih ke komunikasi duluan, karena orang yang di sini terlalu fokus sehingga perlu diingatkan gitu ya, perlu diingatkan agar dia sadar gitu ya, ada sesuatu hal yang hampa, ada sesuatu hal yang salah gitu. Jadi untuk yang merasa ada yang salah ya di sini,
Aku rasa sih ini fine-fine aja gitu karena dia sibuk dengan harapan-harapannya gitu. Jadi diingatkan, dikomunikasikan dengan cara yang baik-baik tentunya ya, bukan suatu perdebatan tetapi komunikasi diskusi yang baik gitu, yang dengan cara yang baik, tutur kata yang baik, komunikasi yang baik gitu ya. Dengan penyampaian yang baik dan mendengarkan pasangan juga dengan baik. Ketika kita ingin didengarkan tentu kita juga harus mendengarkan pasangan kita. Jadi saling mendengarkan. Oke. Tetap semangat ya untuk yang couple. Kita lanjutkan untuk yang singles ya. Sebelum saya shuffle dulu kartunya untuk yang singles, kita buka dulu, kita ambil satu kartu dulu dari Angels Romance, oke? Percintaan zodiak Cancer singles di bulan Mei tahun 2021. Percintaan zodiak Cancer singles di bulan Mei tahun 2021. Percintaan zodiak Cancer singles di bulan Mei tahun 2021. Oke, saya akan ambil yang terbuka dan terjatuh di sini ya. Ada separation, time apart from your partner is on the horizon. Oke. Kita buka dulu ya kartunya satu persatu dulu Cancer. Yang singles di sini ada kartu Eight of Swords. Kemudian ada kartu Justice. Dan ada kartu The Wheel of Fortune. Oke. Oke, Cancer singles. Di sini ada di Angels Romance tadi udah jelas ya, ada separation. Time apart from your partner is on the horizon. Sepertinya kenapa status kamu sekarang singles di bulan Mei, Cancer untuk yang singles, karena ada suatu perpisahan di sini ya. Ada sesuatu perpisahan dengan seseorang ya di sini. Sehingga situasinya kamu sekarang singles ya, Cancer. Dan di sini ada kartu Eight of Swords ya. Dari perpisahan ini ya, dari situasi perpisahan ini mungkin kamu masih teringat-ingat, masih kepikiran ya, sehingga kamu merasa takut ya, merasa trauma atau merasa khawatir, gelisah ya dengan suatu hubungan selanjutnya ke depannya di sini. Kamu takut menghadapi pedang yang ada di depan kamu. Kamu takut menghadapi pikiran kamu sendiri tentang suatu perpisahan. Kamu takut ketemu dengan seseorang, kamu justru berpisah kembali dan itu membuat kamu sakit hati ya di sini. Dan hal itu membuat kamu kepikiran di sini Cancer singles ya. Sebetulnya rasa takut, rasa khawatir itu justru hanya ada di pikiran saja sebetulnya ya. Tetapi memang pikiran itu muncul ya dari suatu pengalaman gitu ya, mungkin pengalaman pahit tentang perpisahan ini yang membuat kamu khawatir, gelisah tentang suatu hubungan gitu ya di sini. Dan di sini ada kartu Justice, namun sebetulnya kamu tidak perlu khawatir ya. Sebetulnya kamu tidak perlu khawatir dengan rasa takut kamu, dengan rasa gelisah kamu, karena di sini ada keadilan dari semesta untukmu Cancer singles ya. Ada keadilan semesta yang semesta berikan ke kamu. Ini juga bisa berarti karma ya, karma. Ada the Wheel of Fortune, ada karma baik dan ada karma buruk, tergantung dari Cancer itu sendiri ya. Jika dalam suatu hubungan yang kemarin Cancer sudah memberikan yang terbaik ya, sudah menjadi seseorang yang baik gitu untuk pasangannya gitu ya, dan mencoba sebaik mungkin sebagai pasangan, tentu karma baik yang akan datang kepada Cancer. Namun sebaliknya gitu ya, jika Cancer menjalani hubungan dengan toksik ya, tentu karma buruk yang datang ke Cancer di sini. Jelas sekali ini ada kartu karma, dua kartu ya. Justice dan the Wheel of Fortune itu kartu karma gitu ya. Tetapi ini ada keadilan dari semesta untuk kamu Cancer, pada dasarnya seperti itu. Dan di sini ada the Wheel of Fortune juga ya, suatu takdir yang memang sepertinya harus kamu jalani di sini ya, tentang situasi yang terjadi sama kamu gitu. Dan di sini juga sebetulnya kalau kamu melakukan suatu kebaikan dalam hubungan di perpisahan sebelumnya, itu hubungan yang sudah berpisah sebelumnya, dan kamu timbul rasa khawatir, cemas, gelisah, namun sebelumnya jika kamu sudah melakukan hal yang positif,
menjadi pasangan yang sangat baik untuk pasangan kamu sebelumnya, maka tentu keadilan semesta tentang kebaikan diri kamu yang akan datang, di mana di sini juga ada suatu keberuntungan, ada suatu kebahagiaan ya. Ketika kamu merasa diinjak-injak, ketika kamu berada di titik terbawah ya sebelumnya dalam hubungan sebelumnya, tentu semesta akan mengangkat kamu kepada titik yang di atas ya, roda berputar gitu. Jadi ini merupakan suatu proses ya, proses kehidupan ya. Setiap orang pasti menjalani proses perputaran roda ini. Ketika ada di bawah, kemudian kembali lagi ke atas, bahagia lagi, kemudian ke bawah lagi, sedih lagi. Seperti itulah proses kehidupan ya. Jadi kita sebagai manusia mencoba untuk ikhlas menjalani proses yang terjadi di dalam kehidupan kita, takdir di dalam kehidupan kita. Karena yang dinilai oleh Tuhan itu adalah keikhlasan kita dalam menghadapi takdir-takdir yang diberikan oleh takdir kita gitu. Jadi kita harus mencoba ikhlas ya. Ikhlas itu adalah suatu amal untuk kita gitu ya. Amal untuk kita, keikhlasan itu. Karena tentu ya, dimana takdir itu kan sudah diguratkan gitu oleh semesta gitu ya. Sudah diguratkan oleh Tuhan. Jadi di sini ya, di sini ketika kita menjalani suatu takdir kita ya, walaupun berada di titik terbawah ataupun berada di titik teratas, kita ikhlas menjalaninya di sini ya, maka tentu itu pahala untuk kita ya. Apapun situasinya, ketika kita ikhlas itu pahala untuk kita. Apapun usahanya, ketika ikhlas kita menerima jawaban takdir dari Tuhan, kita mendapatkan pahala ya. Tentu yang dinilai itu keikhlasan kita, kesabaran kita dalam menjalani proses kehidupan ini gitu ya di sini. Dan juga sebaliknya gitu, kalau misalnya kita merasa menggerutu atau merasa tidak ikhlas gitu ya, tidak sabar dengan proses kehidupan ya. Ketika kita berusaha namun Tuhan memberikan jawaban yang lain ya, takdirnya berkata lain, terus kita menggerutu ya. Tentu hal itu ya, dan itu membuat kita tidak ikhlas pada takdir tersebut, tentu itu akan menjadi suatu tidak berpahala untuk kita ya, bahkan bisa jadi menjadi dosa gitu. Jadi ikhlas dengan apa yang sudah diproseskan di sini dalam suatu kehidupan ya. Karena apapun yang terjadi, apapun yang kita pikirkan, kita tanam gitu ya, kita lakukan, itu ada keseimbangannya, ada keadilannya gitu ya dari semesta ya. Jadi sebetulnya hilangkan sulit ya untuk menghilangkan sebetulnya. Namun cobalah untuk tidak terlalu berpikiran negatif gitu ya. Tidak terlalu membawa kepada pikiran-pikiran yang buruk, rasa takut, rasa khawatir gitu ya. Karena setiap manusia itu berproses gitu, dan setiap manusia itu yang dinilai keikhlasannya, bukan hasilnya ya, tetapi keikhlasan, kesabaran itu yang dinilai ya. Orang kaya kalau baik tentu memiliki amal yang baik. Orang miskin kalau baik tentu memiliki amal yang baik. Orang kaya kalau buruk perilakunya tentu memiliki amal yang buruk. Kalau orang miskin berperilaku buruk, tentu amal buruk juga yang didapat. Nah, jadi yang dinilai itu apa sih? Bukan keadaan, bukan berada di posisi atas ataupun bukan berada di posisi bawah, tetapi hati dan pikiran kita tentang keikhlasan, kesabaran, dan sikap-sikap positif lainnya ya. Oke, tetap semangat ya Cancer Singles. Oke, cukup ya untuk readingan tentang percintaan zodiak Cancer, couple dan singles di bulan Mei tahun 2021. Semoga yang baik-baiknya resonate, tetap semangat ya untuk Cancer couple maupun yang single. Kalian berharga, kalian pantas bahagia dengan cara menghargai diri kalian sendiri ya, dan berjalan menuju kepada kebahagiaan kalian. Hindari pikiran negatif agar kalian bisa bahagia. Aku yakin kalian bisa menggapai suatu kebahagiaan karena aku ingin kalian menggapai suatu kebahagiaan, oke? Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.